Video ini dibawakan kepada anda oleh Crunchies. Sekali ngap, tak cukup sebalang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku datangkan kepada kamu Quran dan aku perincikan Quran ini dan aku tahu perincian Quran ini. Maksudnya adalah ingin meyakinkan kepada pembaca Al-Quranul Karim apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipastikan kesahihannya itu Al-Quran untuk menutup apa saja kemungkinan yang akan muncul di akhir zaman. Orang-orang yang menggunakan logik, betul ke Quran ini? Betul ke hukum hakam ini? Macam tak relevan zaman kita sekarang ini. Kita punya hidup zaman milenium. Dulu di zaman Nabi tidak ada kecanggihan ketamadunan macam kita. Kita ini hidup di negara Asia, di Nusantara, maka tak boleh membawa budaya Arab pergi ke tempat kita. Bukankah muncul suara-suara seperti ini? Di zaman Nabi SAW, baginda Rasulullah menghadiri Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Isi perjanjian damai itu katanya, siapa saja daripada orang Mekah kalau pergi ke Madinah memeluk kepada agama Islam, dituntut oleh keluarganya, Nabi kena kasih pulang orang itu ke keluarganya di Mekah. Tetapi bila mana ada orang Madinah yang datang ke Mekah lalu keluarganya menghalang untuk kembali ke Madinah, Nabi tak boleh tuntut orang itu. Agaknya perjanjian ini bias atau adil? Of course tidak adil. Kata Nabi, setuju. Kamu tak boleh masuk ke Mekah pada tahun ini. Nabi kata setuju. Tahun depan masuk pun 3 hari sahaja di Mekah, bisa 3 hari. Nabi kata setuju. Secara logik, secara akal, secara zahir, ini perjanjian tidak seimbang, tidak adil. Ya, memang secara logik pun seperti itu. Tapi kita diajar bahwasanya yang disampaikan oleh Nabi ala ilmin, yakni ini diketahui oleh Nabi. Kalau kita dalam kereta saja boleh percaya dengan engineer, takkan dalam hukum hakam tak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masa itu dilihat oleh Sayyidina Umar perjanjian yang tidak seimbang ini, didatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kita menghinakan diri, mengiyakan apa yang mereka mahukan? Inni Rasulullah wa la asih. Umar, saya ini Rasulnya Allah dan saya tidak akan bermaksiat kepada Allah. Ini bermakna, ya Umar, walaupun ini dilihat tidak seimbang, walaupun ini tidak masuk di akal, tapi ini perintah Allah dan saya tidak akan melanggar perintahnya. Artinya apa? Keputusan, ketentuan, hukum yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya ala ilmin, diketahui rahasianya, hikmahnya, walaupun tak masuk di akal pikiran kita. Adapun menyoal, ini tak relevan. Relevan ke? Sesuai ke dengan zaman kita? Di sini diuji sejauh mana akal itu pasrah dengan nas dan tidak mempertikai kepada nas, atau mempersoal keotentikan nas, atau meragui relevannya nas. Di sini akal hendaklah menerima kepada apa saja yang dikatakan oleh nas, karena Allah yang menurunkan nas, Dia juga yang turunkan itu Quran. Tidak mungkin ciptaan Allah bertentangan satu dengan yang lain.